teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya Bu. Hadir Bu. Mau santai ya Bu. Mau. Halimah, Ibu. ini. Iya Bu. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita, yaitu materi ruang lingkup sejarah. Anak-anak ada yang tahu nggak, Mbak? Ruang lingkup sejarah itu apa? Apa ya Bu? Tunggu ya Bu. 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 Ya, ini. Ruang lingkup sejarah ya Bu. Ruang lingkup sejarah sebagai ilmu dan seni kayak gitu nggak sih Bu? Ya, itu pembagiannya. Maksud saya pengertiannya. Ruang lingkup sejarah adalah cakupan atau jangkauan topik yang periode waktunya berlanjut Bu, dari masa sekarang sampai yang akan datang dan masa depan Bu. Yang saya tahu itu Bu. Baiklah, yang lain masih ada? Bu. Batasan dalam mengkaji dan membahas seputar sejarah yang ada. Baik. Ada lagi? Periode waktu Bu. Baiklah, di sini ada yang tahu tidak cakupan dari ruang lingkup sejarah. Cakupannya tuh bisa sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Nah, di sini kita akan membahas sejarah sebagai ilmu dan sebagai peristiwa. Di sini Ibu akan meminta sekalian untuk membagi beberapa kelompok untuk mengerjakan materi. Di sini yang bagi kelompoknya Ibu atau Ibu aja. Ibu aja Bu. Sudah kita bagi berapa kelompok? Dua Bu. Dua nih. Baiklah, yang kelompok pertama yang ini, kelompok kedua yang ini. Yang dibahas mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu dan sebagai peristiwa. Baiklah, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Tulis. Sejarah menjadi sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa. Mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu ya? Ya, dan sebagai peristiwa. Tulis nih. Iya benar. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Oh ya peristiwa. Sejarah sebelumnya. Apalagi Sebagai ilmu. benar-benar terjadi. Berarti kayak ini enggak sih, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai itu. Kayak itu kan sih cakupannya. Iya, kayaknya iya. Iya kan? Iya, yang dibahas sejarah sebagai ilmu dan sebagai peristiwa. Oh. Yang belum materi itu aja.
akan kita bahas. Oke, Bu. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dan sebagai peristiwa. Ya, oke. Sebagai ilmu memiliki kerangka berpikir terkonsep digunakan untuk menjelaskan fenomena sejarah. Peristiwanya sebagai kenyataan yang mungkin artinya kenyataannya benar-benar ada dan ya itu terus teori sejarah atau nyata ya. Terus teori sejarah sebagai ilmu itu dapat bersifat umum atau khusus. Umum khusus berarti ya. Atau khusus. Oke. Terus teori ilmunya teori yang berlaku untuk semua peristiwa sejarah. Seperti teori evolusi dari konflik, teori siklus dan lain-lain. Oke. Apa lagi ada teori? Udah ya, ada teori. Udah, Bu. Selesai, Bu. Berapa menit, Bu? Pengerjaannya, Bu? Sekitar 15 menit. Oke, Bu. Udah sering. Bisa lah, Bu, tidak mudeng, Bu. Jelasin kembali. Pengertian ya, Bu. Ketika dimensi ini digabungkan, sejarah sebagai ilmu membantu kita menganalisis memahami sejarah sebagai peristiwa. Sejarah memungkinkan kita untuk mengambil pembelajaran dari masa lalu dan menghindari kesalahan yang pernah terjadi. Jadi keren nggak? Keren. Keren banget loh. Keren banget memang. Kelompok. Kita juga di Anak-anak sudah siap? Bikin lagi, Bu. Udah, Bu. Bagi kelompok yang sudah siap. Ini kelompoknya perwakilan presentasi kalau ini kelompok yang sudah siap, silakan kembali ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih, Bu. Bu, kelompok dua, Bu. Ya, silakan. Oke. Presentasi ya, Bu. Perkenalkan nama kelompoknya. Yang baik kelompok mana? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Oke, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun kelompok kami ialah Malsanda Tuanis, Nurul Anissa, dan Anirul Mauli Manulang, saya sendiri, dengan topik sejarah sebagai ilmu dan peristiwa. Sejarah sebagai ilmu memiliki kerangka berpikir dan sebagai peristiwa untuk menjelaskan fenomena sejarah ada dan terjadi dan nyata. Jadi sejarah itu terjadi secara nyata dan hanya untuk berlaku pada saat itu saja, tidak bisa diulang kembali. Ketika dua dimensi ini digabungkan antara sebagai ilmu dan sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu membantu menganalisa, memahami sejarah, memungkinkan menghindari dari masa lalu atau masa lalu yang kurang baik. Dari situ dapat pengalaman, karena sesungguhnya pengalaman terbaik ialah guru. Asik. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan 045. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apa maksud dari sejarah sebagai peristiwa dan memberikan contoh? Oke, terima kasih kepada penanya. Izinkan saya untuk menjawabnya dan mencari terlebih dahulu.
anggotanya bisa membantu yang jawaban. Apa pertanyaannya tadi? Apa itu pengertian sejarah sebagai ilmu? Beserta contohnya. Wes dapat Bu. Oke, kami akan menjawab mencoba menjawab dari pertanyaan Nurmi dan Opini, yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki kerangka berpikir. Sejarah sebagai ilmu, contohnya ialah penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan tonggak dalam revolusi industri dan perubahan besar dalam ekonomi dan teknologi dalam masa sekarang ini. Seperti kita bisa melihat lampu itu ada berbagai macam, bisa dari teknologi tata surya, teknologi dari lampu, ada lampu seri, ada paralel, seperti itu. Kira-kira apakah bisa dapat diterima? Saya ingin menambah. Ya belum. Oh belum di sini kau. Ya. Bisa dong. Ya. Baik. Apabila ada yang ingin menambahkan jawaban, silakan. Bu, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya tentang atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya ingin menambahkan tentang contoh sejarah sebagai ilmu. Di sini saya ingin menyampaikan tentang sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah teori masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Contoh pertama adalah teori tentang masuknya budaya dan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang kedua adalah teori Yunan. Yang ketiga teori masuknya Islam ke Indonesia. Keempat teori Nusantara. Dan kelima teori of Taiwan. Oke, itu dari penambahan jawaban dari kelompok kami. Dikembalikan kepada penanya, apakah sudah dapat jelas? Ya, saya sudah jelas. Oke, terima kasih Ibu. Sudah selesai, langsung kesimpulan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Ya, jadi sudah selesai presentasi kami dari kelompok 2. Ingin membacakan sedikit kesimpulan ialah sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa ialah memiliki kerangka berpikir dengan menjelaskan fenomena sejarah, bahwa sejarah itu harus dinyatakan kebenarannya supaya dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dua dimensi ini digabungkan antara sejarah sebagai ilmu dan sebagai peristiwa, menganalisa dan memahami, dan dari situ memungkinkan menghindari dari adanya keliruan di masa lalu. Contohnya sebagai ilmu ialah penemuan mesin uap dan periode perjalanan masuknya bangsa barat atau bangsa dari agama Hindu Buddha ke Indonesia. Seperti itu kira-kira. Saya kembalikan kepada Ibu pengaku, yaitu Ibu Cendana. Silakan. Terima kasih. Benar, terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok selanjutnya kembali. Dua, satu. Jadi itu yang langsung keluar. Nama salam. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, sejarah sebagai ilmu, peristiwa masa lalu yang sudah terjadi yang diteliti oleh para ahli sejarah sesuai dengan kaidah keilmuan. Sejarah sebagai peristiwa merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sehingga sejarah sebagai peristiwa yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu lampau berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia. Salah satu bidang ilmu yang meneliti serta menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau yang benar-benar terjadi. Apakah ada yang ingin bertanya?
bertanya yaitu apa sih contoh sejarah sebagai ilmu? Baik, saya akan menjawab. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, teori maksudnya Hindu dan Buddha. Yang kedua, teori Yunani. Dan yang ketiga, teori maksudnya Islam. Itulah jawaban yang dapat saya kasih. Adakah yang ingin menambah? Jika tidak ada langsung ditutup. Baik, itulah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan saya kembalikan kepada Aku juga disuruh baca ke situ. Nah, di sini kalian semua sudah membahas tentang mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu dan sebagai peristiwa. Mengapa sejarah dikatakan sebagai peristiwa? Karena sejarah disebut sebagai peristiwa karena fokus terhadap rekaman dan analisis peristiwa yang nyata yang terjadi pada masa lampau. Sejarah mencatat perubahan terjadi signifikan dan interaksi antara individu, kelompok, atau bangsa. Melalui peristiwa-peristiwa ini, sejarawan dapat menemukan fakta-fakta mengenai apa itu sejarah sebagai ilmu. Lalu, mengapa sejarah dikatakan sebagai peristiwa? Sejarah ini dianggap karena menerapkan metode ilmiah dan penelitian dan interpretasi terhadap peristiwa masa lalu. Dengan menggunakan sumber-sumber sejarah, para sejarawan dapat dengan mudah menemukan berbagai sejarah tentang peristiwa dan tentang ilmu tersebut. Sepertinya waktu kita sudah siap. Baiklah, di sini kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Untuk menutup perkuliahan kita, karena ada baiknya, karena kita dibuka dengan doa, ada baiknya ditutup juga dengan doa. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Tadi sudah ketua kelas. Saya. pertemuan sini kita tutup pelajaran di hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Amin.